Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, kali ini saya akan memenuhi requestan teman-teman yang meminta saya untuk membahas kompetensi teknis PJOK. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Kita masuk ke pembahasan. Ketentuan perumusan indikator. Yang pertama itu indikator dirumuskan dari KD. Dan yang kedua menggunakan kata kerja operasional atau yang disebut dengan KKO yang dapat diukur. Yang ketiga dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang keempat tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Dan yang kelima hanya mengandung satu tindakan. Dan keenam minimal terdiri dari 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Dan yang ketujuh memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Kita lanjut soal nomor 2. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Dan B. Setelah melalui proses pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. Dan C. Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Dan D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Setelah melalui proses pembelajaran peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar yang hendak harus dicapai dalam pembelajaran. Di samping itu, tujuan pembelajaran dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Terdapat 4 unsur praktek dalam perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, audiens. Apa audiens itu? Secara bahasa audiens berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran, yang dimaksud audiens adalah siswa. Audiens merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka, dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang kedua adalah behavior.
Behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa tidak mungkin dilakukan. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, gambaran behavior aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional seperti menyimak, menyebutkan, membedakan, menjelaskan, dan masih banyak lagi penggunaan kata kerja operasional. Dalam suatu pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa tidak boleh melakukan lebih dari satu perbuatan. Maka siswa harus fokus pada perbuatan agar pembelajaran lebih optimal. Yang nomor 3, kondisi, yang diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam konteks pembelajaran, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta masyarakat yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang harus dilakukan siswa agar tercapai sesuai perubahan perilaku yang diharapkan. Dan yang keempat itu adalah degree. Dalam konteks ini, degree berarti suatu perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa. Setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran, tingkat degree bergantung pada bobot materi yang akan disajikan, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu tingkah laku. Bapak Ibu itu wajib membaca soal seperti ini. Kenapa? Soal seperti ini pasti ada di P3K 2021. Maka jawaban yang tepat adalah C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Kita lanjut soal nomor 3. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? Yang A, video. B, gambar. C, guru. D, boneka peraga. E, modul. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jawaban C, guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien. Gambar dan boneka perlu bahan atau biaya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, guru atau siswa. Soal nomor 4. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar. Mari kita masuk ke pembahasan. Jadi langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama, pengkajian silabus meliputi 1. KI dan KD, dan yang kedua materi pembelajaran, ketiga proses pembelajaran, dan yang keempat penilaian pembelajaran, dan kelima alokasi waktu, dan keenam sumber belajar. Nah, yang kedua itu ada perumusan indikator pencapaian KD pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang ketiga, materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik
disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan alokasi waktu. Untuk setiap penentuan berdasarkan alokasi waktu ada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang keenam ada pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian serta membuat pedoman penskoran. Dan yang ketujuh menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Dan kedelapan menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah-langkah pembelajaran. Yang kelima, seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi dilanjutkan berhitung. Berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. Mengabsen kehadiran siswa, memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. Mengadakan pemanasan atau warming up diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 keliling. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan. A. Kita tandai kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan. Yang A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa. D. Menyampaikan manfaat pembelajaran. E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Karena yang ditanyakan aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan, berarti ini. Jadi di sini mungkin saya berikan ada tiga, yaitu kerangka pembelajaran meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi, meskipun ini yang ditanyakan pendahuluan, maka Bapak Ibu wajib mempelajari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah yang ditanyakan saja, yaitu pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang dapat dilakukan oleh guru yaitu A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. Dan yang B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa. D. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dinilai. Dan E. Menjelaskan skenario pembelajaran. F. Melakukan pemanasan yang terkait dan materi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Jadi yang tidak ada di sini. Kita lanjut soal nomor 6. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. Peserta didik membuat resum dan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai. Langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi.
D. Bersama siswa guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tidak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Belum menutup dengan doa. Belum menutup dengan doa. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Baik, itu saja sedikit bocoran soal PJOK yang keluar di tahap 1. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu dapat diterima P3K di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.